Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga perhatian dari kalian semua menjadikan berkah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok berapa teman-teman? Kelompok 4. Ya, ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang proyek analisis algoritma, yaitu linear regression pada data nilai ujian matematika untuk memprediksi nilai akhir. Anggota kelompok kami terdiri dari Adam Rizky. Mana Adam Rizky? Nah, lalu ada Grace Yuda. Mana Grace Yuda? Dan saya sendiri Sandi Loka. Ya, berikut tentang dataset yang kita pakai itu ngambil dari uji student performance. Adam. Ini bisa dilihat contoh datanya ya yang kita pakai itu. Ya, itu. Nah, ini eksplorasi dataset. Jadi ini ada kayak tabel yang berisi tentang korelasi antara nilai awal atau ini kita variabelnya jadi G1 dengan nilai akhir ya, yaitu G3. Ini warnanya itu menunjukkan jam belajar siswanya ya, bener ya? Iya, benar. Cakep. Agak. Kalau yang merah itu siswa yang belajar di bawah 2 jam atau 2 jam, berarti kurang dari sama dengan 2 jam ya. Kalau yang biru itu yang lebih dari 2 jam. Nah, ternyata dari data yang kita dapat kebanyakan belajarnya kurang dari 2 jam. Gitu. Nah, ini yang tabel yang kedua itu ada korelasi antara nilai tes kedua. Kalau di sini kita buat variabelnya jadi G2 dengan nilai akhirnya. Ini sama yang merah itu. Yang merah tuh yang kurang ya, bener ya? Iya, Yang lebih. kebalik. Oh, kebalik. Kebalik dam. Yang merah berarti yang lebih dari 2 jam. Kalau yang biru itu Enggak, di bawah. Ini salah ini. Oh, ya. Ya itu. Enggak apa-apa. Berarti yang merah itu yang kurang dari sama dengan 2 jam. Oke. Sama kayak yang di atas tadi. Kalau tadi dilihat dari tabelnya itu yang kanan coba dilihatin Mas Chris, asik. Yang kanan itu terlihat seperti mengikuti sebuah garis. Sama kayak yang plot sebelumnya atau tabel sebelumnya. Ini menunjukkan adanya hubungan linear antara G1, G2, dan G3. Tentu saja. Maka itu kami gunakan karena ada hubungan linearnya. Asik. Masih. Mantap. Nah, itu bar chartnya menunjukkan jumlah siswa dan waktu belajarnya. Mayoritas siswa belajar selama 2 jam. Di grafik rata-rata nilai, rata-rata nilainya mengalami penurunan. Di ujian awal yang G1 itu nggak ada siswa yang dapat nilai 0. Tapi di ujian kedua ada beberapa yang dapat nilai 0. Yang masuk di ujian akhir, siswa yang dapat nilai 0 di ujian kedua juga dapat nilai 0 lagi di ujian akhir. Ini grafik ini tidak biasa karena siswa-siswanya itu kemungkinan tidak mengikuti ujian kedua dan ujian terakhir. Karena nolnya sama. Ini menunjukkan plot nilai 30 siswa pertama.
Nah, ini karena tidak ada perubahan nilai yang terlalu drastis dan yang nilai nol diabaikan, siswa yang dapat nilai rendah akan tetap mendapat nilai relatif rendah. Kalau yang nilainya tinggi akan tetap mendapatkan nilai yang tinggi. Lanjut. Ya, ini ada relasi antara siswa yang membayar kelas tambahan dengan nilai akhir G3. Kelas tambahan itu semacam bimbel gitulah, extra course. Itu ada plot di atas menunjukkan relasi ya. Dengan yang membayar dan tidak memiliki extra cost. Distribusi di antara keduanya terlihat merata. Ya. Lanjut. Listrikku mati, guys. Ya, ini ada perbandingan tabel bar chart menunjukkan perbandingan jumlah siswa yang yang membayar extra cost dan tidak. Kebanyakan siswa ini tidak membayar extra cost. Dapat ditarik kesimpulan, yaitu dari visualisasi di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa nilai G1, G2 mempunyai hubungan linear. Dan dari plot nilai individual siswa, jika kita membiarkan siswa yang mendapat nilai 0, kita dapat mengetahui bahwa perubahan nilai siswa dari setiap tes tidak terlalu signifikan. Begitu. Lanjut. Jadi kita menggunakan algoritma linear regression untuk memprediksi nilai akhir dari siswa. Terus kita harus memilih variabel yang tepat supaya modelnya bisa memprediksi dengan tepat juga. Jadi dari beberapa visualisasi di atas, kita dapat memilih variabel yang akan digunakan untuk membuat model linear regressionnya. Jadi kita bakal memilih G1, G2, dan G3. G3 ini sebagai dependent variabelnya, yaitu yang bergantung pada G2, G1, G2, dan study time. Nah, kenapa kita pilih G1, G2, dan G3? Karena kita mau memprediksi G3 dan G1, G2, dan G3 mempunyai hubungan linear. Sedangkan untuk path course tidak berpengaruh karena distribusinya nilainya merata dan bahkan peraih nilai tertinggi dari ujian akhir adalah siswa yang tidak membayar paid course. Jadi kayak nggak ada hubungannya gitu, merata. Terus apa itu linear regression? Dalam statistika, linear regression adalah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih dari variabel bebas yang disebut X. Salah satu kegunaan dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Hubungan di antara variabel-variabel tersebut disebut sebagai model regresi linear. Berdasarkan penggunaan variabel bebas, maka regresi linear dapat dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear univariate atau simple linear regression dan regresi linear yang multivariate atau yang variabelnya banyak. Dalam model dataset ini, kita akan menggunakan multivariate linear regression karena kita akan menggunakan lebih dari satu variabel, yaitu G1, G2, dan study time untuk menentukan nilai akhir ujian siswa atau G3. Sebelum kita ke multilinear regression, kita bahas dulu simple linear regression seperti apa. Jadi ini rumus simple linear regression yang akurat. Jadi ada beta 0 plus beta 1 kali X plus epsilon, di mana Y adalah matriks produk N kali 1. Ya, ini sesuai sama baris dari datanya, yaitu jadi ini adalah rumus dari simple linear regression, yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X plus epsilon, di mana Y adalah
nilai yang sebenarnya yaitu dari datasetnya yaitu berbentuk matriks n kali 1 berbentuk n kali 1 yang berisi nilai asli dari data sampel. Dan n adalah jumlah sampel data. Yaitu X adalah matriks produk n X adalah matriks produk n kali 1 berisi nilai independen variabel atau variabel bebas dari sampel data. Dalam hal ini mungkin bisa dicontohkan yaitu misalnya G1 untuk dan Y-nya G3 gitu. Jadi sampel datanya sama bentuknya yaitu n kali 1. Jadi seperti ini matriksnya yaitu, dan ada beta 1 dan beta 0. Beta 0 ini adalah y-intercept dari persamaan linear. Jadi kayak kalau misalnya y sama dengan mx plus c, beta 0 itu adalah c-nya. Dan b1 itu adalah gradiennya. Jadi kayak berapa Loka di mute dulu aja. bisa nggak? Nggak bisa mute. Jadi ada beta. Loka tak mute, lanjut. Ya. Jadi ada di sini juga selain ada beta 0, kita punya beta 1 yaitu gradien dari persamaan linearnya. Jadi seberapa bergantungnya y terhadap x. Maka itu kita sebut juga berat. Itu koefisien ketergantungan terhadap independen variabel dari sampel data. Terus ada epsilon adalah matriks berordo n kali 1 berisi error dari model linear regression dengan n adalah jumlah data. Nah, kalau misalnya kita kali x sama beta 1 semua ditambah ini, nggak mungkin akan sama terus sama y. Jadi ada sedikit errornya, yaitu kita tampung di epsilon ini atau errornya. Ini keterangannya yaitu y adalah dependent variable, x adalah independent variable, beta 0 sama dengan y-interceptnya, beta 1 ada y coefficient atau ketergantungan y terhadap x, dan epsilon adalah error. Kemudian ada estimasi simple linear regression. Jadi walaupun ada persamaan yang persis untuk memprediksi, namun untuk menemukan nilai koefisien dengan tepat sangat tidak mungkin. Maka dari itu kita harus menggunakan estimasi untuk bisa memprediksi. Jadi untuk simple linear regression bentuknya seperti ini, sama seperti yang tadi, cuma ini semua estimasi dan nggak punya error. Kalau nggak punya error bukan berarti kok sama persis, karena ini semuanya cuma estimasi doang. Jadi sama, cuma estimasi. Kemudian untuk multivariate linear regression hampir mirip seperti itu, cuma kita punya X yang banyak dan betanya juga punya, dengan beta 0 di sini di depan sebagai y-intercept juga. Lalu persamaan di atas juga dapat dibuat dalam bentuk matriks. Itu dengan ini, matriks Y sama dengan matriks X dikali matriks beta ditambah matriks epsilon. Dengan sama keterangannya dengan sama seperti ini, yaitu Y adalah matriks produk n kali 1, berisi nilai asli dari sampel data, dengan n adalah jumlah sampel data. Dan yang berbeda ada di sini, ada X adalah matriks produk n kali P plus 1, berisi nilai independen variabel atau variabel bebas dari sampel data, dengan n adalah jumlah sampel data dan P adalah jumlah variabel bebas. Jadi misalnya kita punya G1, G2 dan jumlah waktu belajar, kita punya P-nya 3, jadi 3 itu tadi, dan N-nya sesuai dengan jumlah datanya. Lalu kenapa ditambah 1? Karena kita harus menampung 1 di depan sini untuk dikalikan dengan beta 0, itu y-interceptnya. Kemudian ada beta dalam matriks koefisien ketergantungan terhadap independen variabel dari sampel data. Dengan B0 adalah y-intercept matriks produk B
matriks B beta berordo P plus 1 kali 1. Jadi kalau misalnya dikalikan dengan ini, akan menghasilkan matriks N kali 1. Iya. N dikali 1. Iya. Enggak. 1 kali N. N kali 1, ya benar. N kali 1. Jadi ini B0 akan dikalikan selalu dengan 1 ini, yang di sini. Lalu kemudian kita punya epsilon atau errornya. Jadi untuk menampung semua error kita menggunakan matriks juga dengan N kali 1 berisi error dari linear regression dengan N adalah jumlah sampel data. Jadi persamaan di atas jika kita tuliskan ulang akan membentuk persamaan matriks seperti di bawah ini. Persamaan di atas juga lebih mudah diproses oleh komputer karena komputer memproses data lebih banyak dengan lebih efisien jika dalam bentuk matriks. Kemudian kita akan menggunakan yang ini, estimasi multivariate linear regression. Jadi untuk menghitung estimasi dari Y, kita menggunakan persamaan berikut. Itu sama seperti yang tadi dalam bentuk matriks, cuma tanpa error. Dengan keterangan, ya sama seperti di atas, cuma sini semuanya cuma estimasi saja. Dan kemudian ada X sama keterangannya seperti yang di atas, itu matriks berordo N kali P plus 1. Dan ini ada beta juga, beta dengan beta 0 juga sebagai y-intercept. Kemudian cara menghitung koefisien dari persamaan di atas yaitu betanya, kita menggunakan rumus ini, yaitu X transpose dikali dengan X, kemudian di inverse, kemudian semuanya dikali dengan X transpose dikali Y. Rumus tersebut diturunkan menggunakan metode least squares, yaitu dengan cara meminimalkan nilai residual sums of squares. Dengan ini adalah rumus RRSS-nya. Jadi kita memilih beta sebagaimana agar nilai ini seminimal mungkin gitu. Jadi penurunan rumus beta topi ini sangatlah rumit dan memerlukan aplikasi kalkulus pada matriks. Untuk penjelasan penurunan dari rumus tersebut, video berikut mempunyai penjelasan yang cukup mudah dipahami. Jadi sudah di-link-kan videonya. Ada di sini. Ya. Ya. Sekarang tinggal kompleksitas waktunya. Monggo siapa? Ya, kompleksitas waktunya diperhatikan dari rumus yang tadi buat linear regression, yaitu algoritma yang kita pakai kebanyakan merupakan operasi matriks. Ini sama, cuma tanpa epsilon, tanpa errornya ya. Bisa dilihat fungsi yang beroperasi pada matriks memerlukan dua variabel, yaitu jumlah baris dan jumlah kolomnya. Di sini kita menganggap P atau menyebut P itu sebagai kolomnya, yaitu banyaknya variabel yang bebas, dan N sebagai baris, yaitu sampelnya. Untuk pedoman awal dari bermacam-macam kompleksitas waktu dari operasi matriks dasar, kita dapat melihat tabel dari Wikipedia. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan, yaitu mengalihkan dua matriks dengan ordo M kali N dan M kali P, menghasilkan matriks dengan ordo M kali P dan membutuhkan kompleksitas waktu O besar MNP, M kali N kali P. Benar ya, Chris ya? Ini harusnya N ya. Oh, M kali N dan N kali P. Oke. Salah ketik. Maaf. Tidak apa-apa, santai. Sing bawah benar ya, tapi menghasilkan matriks ordo N Iya kali P. benar. Oke. Terus mengalihkan dua matriks dengan ordo N kali N
menghasilkan matriks dengan ordo n kali n. Ini benar juga ya? Ya, benar. Oke, membutuhkan kompleksitas waktu O n pangkat 3. Yang ketiga, melakukan operasi inverse pada sebuah matriks berordo n kali n membutuhkan kompleksitas waktu O n pangkat 3. Ini analisa algoritma estimasinya. Matriks transpose X. Yang mana sih? Ini gimana bacanya, Grace? Jadi ada kita estimasi dari beta, yaitu koefisiennya sama dengan matriks transpose X dikali dengan matriks X, diinverskan, kemudian dikali lagi dengan matriks transpose X dikali Y, matriks Y. Jadi langkah pertama dari algoritma tersebut adalah menghitung matriks transpose X dikali dengan matriks X, yaitu adalah sebuah perkalian dua matriks dengan ordo P plus 1 kali N dengan N kali P plus 1, dan menghasilkan matriks dengan ordo P plus 1 kali P plus 1, dan membutuhkan waktu, yaitu ini semua disederhanakan menjadi OP kuadrat N. Kemudian dari hasil di atas kita mengambil inverse-nya, dan sesuai dengan yang dari Wikipedia tadi, kalau mengambil inverse dari N kali N adalah itunya N pangkat 3. Di sini kita pakai P karena cuma ada P. Jadi kompleksitas waktunya adalah OP pangkat 3. Dan untuk yang bagian ini, kita mengalihkan X transpose dengan matriks Y, yaitu dua matriks dengan ordo P plus 1 kali N dan N kali 1 akan menghasilkan matriks dengan ordo P plus 1 kali 1 dan membutuhkan waktu O P kali N. Dengan ini disederhanakan. Yang terakhir semuanya dihitung, yaitu cuma mengalihkan dua matriks, yang matriks ini dan matriks ini, itu merupakan dua perkalian dua matriks yang dikalikan dengan ordo P plus 1 kali P plus 1 dan P plus 1 kali 1, yang akan menghasilkan matriks dengan ordo P plus 1 kali 1 dan membutuhkan waktu OP pangkat 2. Dan untuk melengkapinya kita akan menghitung Y-nya sekalian ya. Jadi Y itu dari sini itu cuma X di sini dikali dengan beta. Jadi cuma perkalian dua matriks lagi dengan ordo N kali P plus 1 dan P plus 1 kali 1 dari sini. Nah, menghasilkan matriks dengan ordo N kali 1 dan membutuhkan waktu OP dan OP kali N. Maka semua total dari big O notation-nya dari algoritma linear regression adalah OP kuadrat N plus P pangkat 3 plus P kali N plus P kuadrat plus PN. Nah, kita bisa eliminasi beberapa dengan informasi bahwa kita sudah mengetahui bahwa P pangkat 3 lebih besar dari P kuadrat dan P kuadrat kali N lebih besar dari P kali N saja. Jadi kalau di big O notation kita cuma peduli sama yang lebih besar. Maka kompleksitas waktu dari algoritma linear regression adalah O P kuadrat N plus P pangkat 3. Dengan keterangan N adalah jumlah sampel data atau baris, dan P adalah jumlah variabel bebas atau banyak kolomnya. Implementasinya kita bisa lihat di Google Colab langsung. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini sama seperti yang tadi di PDF juga isinya, tapi ini bagian kode-kodenya.
Ya, di implementasinya kita bakalan menggunakan beberapa library, yaitu ada NumPy, ada di sini ada pretty table buat cuma printable-nya aja biar bagus. Dan juga kita pakai SymPy untuk menghitung determinan nanti. Jadi implementasinya bagaimana? Kita untuk ini ada fungsi untuk split datasetnya. Sebentar, datasetnya belum tak load. Oke, sudah. Ini ada datasetnya. Kemudian kembali ke algoritma dari implementasi linear regression menggunakan matriksnya ada di bawah. Ini kita bakalan, ini fungsi untuk splitting datasetnya, yaitu ada fungsi yang menerima data frame. Ini bisa lebih dari satu, yaitu kita istilahnya kayak kartu itu shuffle, jadi diacak itu, terus kita kasih test size-nya mau berapa. Jadi setelah di shuffle kita bagi jadi 2 sesuai dengan test size-nya. Ini cuma untuk membagi dataset saja. Terus algoritmanya aslinya ada di kelas ini. Ini kelas untuk model linear regression-nya. Jadi konstruktornya kita kosongin pas dulu. Dan ini train untuk mencari koefisien dan juga y-intercept-nya. Kemudian kita cari RSS dan TSS selanjutnya untuk mencari skor, yaitu skor itu adalah coefficient of determination atau akurasi dari model. Jadi kita bisa tahu seberapa akurat model kita. Kemudian bagaimana caranya? Kita pas self ini untuk referensi ke modelnya. Ini X adalah X yang tadi seperti di model, dan Y adalah jawaban dari data yang sudah asli benar gitu. Di X itu istilahnya variabel bebasnya, dan ini variabel yang bergantung pada variabel bebas. Ini gunanya untuk mengcopy dari sini langsung ke modelnya. Kemudian kita insert kolom yang namanya intercept dengan value 1. Nah, ini hubungannya sama yang di atas ini. Ini. Jadi matriks X mempunyai kolom yang isinya 1 semua, yaitu untuk menghitung intercept-nya nanti. Kemudian kita copy juga Y dari parameternya. Kemudian kita transpose X menggunakan fungsi bawaan dari pandas. Oh ya, kita juga menggunakan library pandas untuk meload dataset dari luar. Kita bisa transpose menggunakan objek T dari pandas tadi, yaitu self.x, yaitu sekarang sudah jadi ini, kemudian ditranspose. Kemudian gimana caranya? Kita bikin first, yaitu yang tadi X transpose dikali dengan, yaitu dot perkalian dot matrix dengan self.x, yaitu ini dirinya sendiri yang belum ditranspose. Kemudian second ada X transpose tadi dikali dengan Y. Ini hubungannya sama persamaan ini, bukan ini, yang ini, itu X transpose dikali X, dan kemudian X transpose dikali Y. Kemudian bisa dilihat kita pakai NP linear algebra .env, yaitu mengambil inverse dari ini. Jadi X transpose dikali self X, kemudian di inverse. Kemudian
kita punya ini yang kedua. Kemudian betanya, kita tahu beta adalah X transpose kali X, kemudian di inverse, kemudian dikali X transpose dikali Y. Nah, sini sama, itu tapi sudah jadi first, itu sama saja, first dikali second. Kemudian Y hat itu Y estimasi dari Y yang tadi ini. Cara mencarinya itu self.x dikali dengan self.beta. Ini sama seperti ini. Kemudian kita mengambil nilai interceptnya yaitu dari self.beta yang pertama. Jadi kita mengambil nilai pertama dari beta yang sebenarnya cuma ini. Ini y interceptnya, dan kemudian sisanya kita ambil dengan cara seperti ini. Koefisien kita ambil dengan beta 1,2 dan ini sampai terakhir. Kita menggunakan slicing. Dan ini self.rss ini gunanya untuk menghitung R kuadrat atau coefficient of determination, atau biasa di linear regression, di misalnya di library lain seperti scikit-learn dinamai scores atau akurasi dari model sendiri. Dan cara menghitungnya itu 1 dikurangi RSS per TSS. Jadi RSS itu seperti apa? Ini rumusnya seperti ini, yaitu ini menggunakan sigma seperti di atas, seperti yang tadi. Seperti ini, sama seperti itu. Kemudian kita tes S, jadi PD-nya itu kita menguranginya bukan dengan y hat atau pergerak estimasi nilai estimasi kita, tapi menggunakan self.by.min, yaitu menggunakan satu nilai yaitu rata-rata dari y itu sendiri. Kemudian itu semua residual ini kita dipangkatkan dulu atau dikuadratkan. Kemudian skornya kita hitung 1 kurangi self.rrs. Kemudian kita return D-nya sendiri, yaitu modelnya. Kemudian ini fungsi untuk memprediksi jika misalnya ada tes, dataset tes atau siapa nanti melalui input dari user, bisa juga kita tes array dari parameternya dari itu dependent, yaitu input dari variable bebasnya, nilai variable bebas yang mau diprediksi dalam hal ini misalnya nilai ujian pertama, ujian kedua, dan waktu belajarnya berapa. Nanti akan mengembalikan nilai akhir, prediksi nilai akhir. Itu jika if test array number of dimension sama dengan 1. Jadi misalnya kita bisa menghitung ini ada satu orang yang mau diprediksi atau banyak, yaitu ini. Ini untuk yang banyak, ini yang untuk satu orang. Jadi prediction equals self.intercept. Jadi kita set nilai pertama, nilai pertama yaitu interceptnya. Kemudian for index and var in enumerate test array. Jadi kita butuh indeksnya untuk mencari koefisiennya yang berkorelasi dengan variabel bebasnya untuk dikalikan dengan koefisien yang sesuai dengan variabel bebasnya tadi, kemudian ditambahkan ke interceptnya. Jadi itu sama seperti ini. Ini seperti ini. Jadi pertama kita setnya ke interceptnya, kemudian kita ditambahkan dengan koefisiennya, terus dikalikan dengan variabel bebasnya, terus kemudian terus gitu. Kemudian return prediction. Jadi prediksinya itu di sini kita kembalikan nilai ini. Tapi jika nilainya
dimensinya lebih dari satu, yaitu misalnya kita memberikan parameter di sini, argumennya sebuah list 2 dimensi, itu berarti ada list dalam list, yaitu berarti kita mau memprediksi banyak orang. Jadi kita predictions, kita buat sebagai array kosong. Kemudian untuk var index array, kita bisa panggil juga ini lagi, yaitu ini secara rekursif, yaitu prediction adalah self.predict.var. Jadi dalam parameter yang tadi, yaitu list dalam list, kita keluarkan list yang ada di dalam, terus kita masing-masing kita passing ke sini lagi. Itu secara rekursif. Kemudian nilainya kita append, kita tambahkan ke sini, ke prediction. Lalu yang di return kan adalah yang prediction, yaitu list yang dalam list. Kemudian ini cuma cara printnya itu def string. Kemudian kita harus memilih variabel yang tepat. Itu kita siapkan dulu. Ini dataset yang sama seperti di atas, cuma hanya tinggal dataset data-data yang kita butuhkan, itu study time, nilai pertama, nilai akhir, nilai awal, nilai kedua, dan nilai akhir yang akan kita prediksi. Kemudian kita bisa menyiapkannya lagi, menyiapkan data. Kita bisa pisahkan lagi. Bisa kita lihat lagi nanti bahwa X itu tinggal berisi study time, G1 dan G2. Dan ini nanti Y-nya akan berisi hanya G3-nya, yaitu yang akan diprediksi. Kemudian kita ini import time untuk menghitung nilai waktu trainingnya, yaitu kita split dulu nilainya. Jadi di split menjadi X train, X test, Y train, Y test dari fungsi random sampling yang kita buat tadi dengan test size yaitu 10%. Kemudian kita panggil ML linear regression, objek linear regression tadi kita buat objek di passing ke variable my model. Kemudian kita hitung, cara menghitungnya itu training.time, record waktu yang tadi pas mulai training, kemudian kita training modelnya, lalu kita cari training time-nya, yaitu training time yang waktu yang setelah kita selesai dikurangi dengan training time yang tadi yang ada di sini. Kemudian kita print hasilnya. Jadi kalau kita run, waduh salah, ada random. Jadi kita lupa, harusnya kita run dulu ini. Nggak apa-apa, no problem. Kemudian nih, ada error. Bisa kita lihat training model selesai, jumlah datanya kita 355, yaitu 90% dari 395. Kemudian jumlah kolomnya ada 3, yaitu G1, G2, dan study time. Waktu training ada jadi 0,03 detik. Tingkat akurasi modelnya 82%, dan y-intercept, nilai y-interceptnya ada segini. Dan koefisiennya ada 3, korespondensi dengan jumlah kolomnya ada segini. Jadi kalau misalnya kita tes dengan menggunakan nilai yang ada sudah di training, di tes tadi di y-test dan x-test, kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Kita tadi panggil predict ya. Predict ada kita store di sini. X-test kita store di sini, dan disimpan ke variable predict. My model.predict, di dalamnya di passing X-test. Lalu ini cuma bikin tabelnya aja, biar bisa dilihat dan dibaca. Lalu cuma tinggal di itu aja sih, tinggal kayak Excel juga. Sebelumnya ini kita
bulatkan menggunakan round dan kita ubah jadi integer. Jadi seperti lebih mendekati gitu. Bisa kita lihat ada nilai aslinya 12 dan nilai prediksinya 13 di sini. 8, 7, 6, 5. Kita 100% karena sudah dibulatkan. Kita 10, 10 dan 10, 8. Ada 11, 11, 8, 8. Nah, bisa kita lihat kita prediksinya sangat mendekati nilai aslinya. Jadi misalnya jika kita roundnya kita hapus, tidak dibulatkan lagi dan tidak dijadikan integer juga, nanti hasilnya bakalan jadi float, tapi nilainya tetap lebih sangat dekat. Bisa kita lihat ada 12 jadi 12,82, ya tadi jadi 13 kan ya. Terus ada 8, 7,03, 6, kita prediksi 5,24, 10 jadi 95, karena tidak mungkin juga nilai prediksi yang asli, nilai orang yang asli kan jadi seperti ini, bisa kita bulatkan juga tadi dan lebih akurat juga. Kemudian bagaimana jika kita memprediksi dari input user? Kita bisa dengan menggunakan script yang di sini, jumlah dan ini misalnya ini cuma ambil inputan terus kita panggilkan ke predict juga ini. If jumlah 1 maka ini jika yang mau diprediksi banyak maka akan jadi banyak juga. Jadi kita coba kisaran. Misalnya kita mau coba prediksi cuma 1 orang. Misalkan waktu belajar misalnya 2, lalu nilai ujian awalnya misalnya 11, kemudian ujian keduanya misalnya 17. Nah, prediksi nilai akhirnya ada 16,5975 seperti itu. Dan kalau misalnya kita bisa menggunakan misalnya 3 orang, kita akan mengulangi ini sebanyak 3 kali. Ini waktu belajar anak misalnya 3 jam, nilai pertama 7, nilai kedua 10. Kemudian lama waktu belajar anak kedua misalnya 4, terus 17, terus 16. Waktu belajar anak ketiga misalnya 1, untuk contoh aja, terus ada 9, terus nilai keduanya 10. Nah, nanti keluar 3. Ada nilai prediksi nilai anak pertama yaitu 8,82. Ini ada 7 terus 10, nanti nilai terakhirnya diprediksi 8. Terus belajar 4 jam, nilai pertama 17, nilai kedua 16. Diprediksi nilai akhirnya jadi 16. Terus jika belajar 1 jam, kemudian nilai pertamanya 9, nilai keduanya 10. Diprediksi nilai ketiganya 9,5. Kemudian untuk optimalisasi algoritma, bisa kita dari pertemuan pada saat kita menghitung inverse menggunakan determinan dan menggunakan Gauss-Jordan, kita temukan bahwa jika menggunakan mencari determinan, kita membutuhkan waktu n kuadrat. Dan jika kita gunakan di algoritma yang tadi, maka akan menghasilkan p kuadrat n plus 1. Sudah bukan p pangkat 3 lagi, yaitu jadi p kuadrat. Kemudian bagaimana caranya? Lalu karena sampai sangat susah untuk menghitung determinan, kita memanfaatkan library yang namanya SymPy. SymPy ini sebetulnya buat untuk operasi dengan simbol. Jadi misalnya alfa kali alfa sama dengan alfa kuadrat, kita pakainya SymPy. Tapi karena SymPy juga mempunyai objek matriks, kita bisa menggunakan untuk menghitung determinan. Jadi ini sama, isinya sama, DML linear regression OPT atau optimal. Ya, isinya hampir sama, cuma di sininya aja yang beda. Itu kita punya NP-array dari ini dan S-type NP float. Jadi kenapa kita juga pakai NumPy?
Jadi kita lihat isinya dulu, yaitu kita tadi X transpose, kita kali X transpose adalah kita set menjadi matriks dulu ya. Jadi X transpose dot self dot X kita ubah jadi objek matriks dari SymPy. Kemudian kita bisa cari determinannya menggunakan X yaitu X ini X transpose kali X determinan per ini 1 per determinannya dikali XTX adjugatnya. Jadi adjugat itu digunakan kayak misalnya kofaktor terus di transpose gitu, dikalikan dengan 1 per determinan akan menghasilkan matriks inverse-nya. Nah, kenapa kita juga harus menggunakan NPRI? Karena di SymPy ini nanti keluarnya bakalan 1 per 1 per gitu. Jadi bentuknya adalah simbol. Namun kita bisa ubah lagi ke angka biasa dengan NPRI dan set type-nya jadi float 64 bit. Kemudian second biasa kayak seperti di atas, dan di bawah ini sama seperti di atasnya. Dan kita bisa training ulang. Sebelumnya itu sudah saya training di belakang layar. Bisa kita lihat, ini untuk yang training model biasa ya, itu kita ini training model optimalnya seperti ini, dan jika diperbandingkan dengan training yang di atas, kita bisa lihat ini hasilnya. Hasilnya sama 355, 3, di bawah juga 355 dan 3. Akurasinya sama 82,73 dan 82,73%. By interceptnya sama dan koefisiennya juga sama. Tapi waktu trainingnya di sini 0,026 detik dan di sini 0,11 detik. Jadi ini malah lebih cepat ya. Jadi kenapa bisa begitu? Karena mungkin memorinya sedang buffer atau tertumpuk-tumpuk gitu. Jadi misalnya kalau kita ulang-ulang terus, kita bisa dapatkan nilai yang lebih. Jadi optimalisasinya terkadang gagal juga. Walaupun seperti itu, tapi nilainya tetap sama. Dan terkadang juga bisa lebih cepat, walaupun sedikit. Ya, terima kasih. Kita sudah sampai akhir. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan waktu kuliah atau di chat langsung aja atau di grup juga boleh. Yang pastinya kalau ngerti insya Allah kita jawab. Tapi ya mungkin kalau dilihat mungkin kelompok kita sebenarnya udah selesai update-nya ya segini. Karena bikin videonya juga agak belakangan. Jadi ya wajar aja enggak apa-apa. Yaitu untuk Sandi Loka di rumahnya mati lampu, terus nggak ada sinyal karena hujan badai. Jadi nggak bisa melanjutkan presentasi. Ini yang satunya tuh punya saya sendiri buat jaga-jaga karena saya sama Loka sama-sama ada hujan badai. Takutnya mati lampu juga. Sama. Di tempatmu juga, Chris? Uh, Ya wes. Makanya aku langsung connect ke HP. Sudah, terima kasih sudah menonton selama ini. Kayaknya nggak bakal di-cut. Biarin aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.